Kelompok orang yang membuka peti mati, bahwa di dalam peti itu terdapat mayat seorang wanita. Tentunya, yang telah berusia melewati ribuan tahun, dan ada permata emas, dan perak yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitar mayat. Kerumunan orang-orang itu terkaget, karena ada sesuatu bergerak dan keluar dari dalam peti. Ada sesuatu yang bergerak di peti mati, semua orang takut untuk melihatnya. Tiba-tiba, sesuatu yang hitam itu melompat di atas kepala mereka. Semua orang takut dan melarikan diri, tetapi sesuatu yang hitam itu melompat bolak-balik, terus-menerus menyerang, memukul orang, dan lalu melompat lagi. Ketika dia memasuki peti mati, dia melihat seorang pria akan memukulnya, tetapi secara tidak sengaja mengenai orang di sebelahnya, tetapi benda hitam aneh itu sangat fleksibel, lincah, dan menggunakan sekop untuk memukulnya, tetapi ketika dia memukulnya, dia tidak melihatnya, dimanapun, memperhatikan dengan baik-baik untuk melihat sesuatu itu berada di mana, lalu lompat ke baju pria itu dan kemudian keluar dari kaki celananya. Saat ini, sebuah tancapan pisau akhirnya dapat menghentikannya. Orang ini adalah penduduk desa. Semua orang di desa berpikir bahwa hal yang aneh itu sudah mati, jadi mereka menginstruksikan Suan Lai untuk memintanya untuk membakar jerami yang ada di sekitar peti mayat di sana. Secara tiba-tiba, hujan deras datang, membuatnya menggigil dan melebarkan kedua matanya merasa ketakutan. Pada saat itu, dia merasa ada orang di belakangnya. Dan benar, pria itu hanya mengulurkan tangan, untuk mengambil suatu barang. Dia mengambil sebuah sepatu dari dalam peti, juga melepas sepatu bersulam bunga permata, dan memintanya untuk membawanya ke pasar barang antik untuk dijual. Seorang pria mengetahui bahwa di sini, dia menemukan orang yang mencurigakan, yang merupakan pemilik sepatu bersulam bunga, bernama Suan Lai. Dia tidak berkeliling menanyakan tentang kisah sepatu itu, dan pada akhirnya, dia pergi ke tempat Tuan Kim, setelah mendengarkan Tuan Kim, bahwa menunjukkan kisah sepatu itu. Kemudian dia meninggalkan alamat. Tuan Kim bersama-sama siap untuk pergi di sana, untuk menjelajahi makam kuno. Pria ini melihat sesuatu bergerak di dinding. Tuan Kim merasa ketakutan dan berteriak dengan sangat keras. Beberapa saat kemudian, dia tidak sengaja jatuh. Barusan saya melihat jebakan seperti itu. Pertama kali saya bergegas untuk menariknya ke atas. Fat Puong juga berlari mencari sesuatu untuk menarik Tuan Kim ke atas. Kemudian, Fat Puong ikut terjatuh ke dalam jebakan. Temannya yang sangat baik berlari untuk menyelamatkannya di sana. Tiba-tiba, Tuan Kim itu tertarik ke dalam lubang, dan tahu bahwa dia melihatnya. Dia berlari ke tempat Tuan Kim. Dia berbalik dan pergi. Fat Puong sendiri tertarik ke dalam lubang, dan tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Jadi, dia memutuskan untuk masuk ke dalam jebakan itu. Orang ini segera melompat turun untuk menyelamatkan rekan satu timnya. Cahaya di bawah sangatlah redup. Ketiga orang itu jatuh ke dalam jebakan yang sama. Tetapi, Tuan Kim tidak bersama mereka. Mendengar teriakan keras Tuan Kim, dan kemudian mereka berdua perlahan-lahan berjalan di tengah kegelapan. Ada banyak kotoran hitam kecil di tanah sekarang. Kotoran siapa ini? Mereka berdiskusi bersama, hingga akhirnya tersadar, bahwa ada beberapa kelelawar yang tergantung terbalik di atap. Kelelawar akan menghasilkan gas amoniak. Jika mengetahui gas ini dalam jumlah besar, mereka akan kehilangan nyawanya. Setelah sangat tertekan, kedua orang itu perlahan-lahan melanjutkan perjalanannya di dalam goa. Tanpa diduga, gua ini semakin rendah. Dua orang itu hanya bisa mengabaikannya. Di dalam hati mereka, takut itu akan mempengaruhi langit goa di atas mereka. Tiba-tiba, Fat Puong tidak bisa menahan rasa sakit di perutnya. Kemudian dia mengeluarkan kentutnya, lebih dari satu kali, membuat kelelawar yang berada di atasnya terbangun dan menggigit pantat Fat Puong. Dia berteriak sangat keras, membangunkan semua kelelawar yang sedang tertidur. Kelelawar itu berterbangan ke sana ke sini. Mereka berdua sangat panik, karena para kelelawar menyerang mereka. Akhirnya, mereka melakukan sebuah tindakan kecil. Begitu cepat, mereka masuk ke sela goa dan memblokir serangan para kelelawar. Setelah beberapa saat, mereka keluar. Dan Fat Puong menemukan kerangka tengkorak kepala putih tergeletak di sudut goa. Dua orang ini menemukan sepotong benda aneh. Saat ini mereka berdua masih tidak tahu
bahwa tulang ini milik pemimpin Kim. Bahwa dia yang menggali kuburan untuk mengusir roh-roh jahat, orang yang sama yang telah mereka cari begitu lama. Melihat dari dekat kerangka di depannya, akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah orang dengan reputasi besar. Dari atas kerangka dan menemukan sepotong benda aneh itu, bahwa telah diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi sejak hilang, sekarang hanya tersisa 3 potong, dan orang kedua yang memegang kebijaksanaan ini salah satunya tidak tahu cara menangkapnya. Dan lagi, mereka menemukan sepotong batu giok yang diukir dengan gambar naga. Kemudian, 2 orang itu menutup mayat dengan tumpukan batu besar. Tiba-tiba, Tuan Kim panik dan berlari dari belakang mereka, dan di belakangnya ada barisan kelelawar yang bergegas menyerang. Tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan, Tuan Kim terlalu takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terus berlari dengan cara apapun. Lalu, dia membenamkan kepalanya ke dinding. Dan melihat kelelawar terbang semakin banyak, dia melemparkan dinamit untuk membuang jejak mereka dan jalan di belakang tepat waktu, untuk mencegah serangan kelelawar. Bebatuan goa rubuh dan menghalangi jalan keluar mereka. Dan mereka membantu Tuan Kim mengeluarkan kepalanya. Mereka melihat lebih dekat ke dalam lubang di goa itu. Ternyata di dalam lubang itu terdapat jalan keluar. Jalan kecil yang digali pemimpin Kim yang sudah meninggal. Mereka masuk ke dalam dan bingung, menemukan bahwa ujung gua yang lain adalah bagian dari orang-orang di gunung. Mereka kebingungan, sangat sulit untuk keluar, tetapi pada saat ini, Tuan Kim dapat melihat bahwa ada simbol khusus di punggung temannya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah bintik merah seperti bola mata, dan di belakang temannya lagi, juga memiliki bintik merah, bintik-bintik kecil yang persis seperti yang mereka semua miliki, saling menatap tanpa sadar mulai menghubungkan hal-hal bersama-sama. Dia ingat orang tua mereka dulu. Saya bertemu dengannya sebelum dia menjadi orang hebat. Semua orang tahu bahwa ada lelaki tua yang bertanggung jawab atas Gunung Nia ini. Lama setelah mendengar 3 orang menjelaskan, dia ingin menemukan kuburan perjalanan ke barat. Dia dengan jujur mengatakan kepada semuanya dan masih menggunakannya. Menyentuh wajahnya untuk melihat apakah ada yang aneh, dan ternyata agak mirip dengannya ketika dia masih muda. Mereka bertiga tertawa ketika mendengar hal itu. Sekarang mereka masih belum tahu identitas aslinya orang buta karena tidak mengerti. Karena catatan dalam kalimat orang buta, mereka bertiga mengabaikan peringatannya. Jadi mereka tetap memutuskan untuk datang ke Danau Barat, tetapi sekarang mereka tidak tahu bagaimana menangkapnya. Mereka menyadari bahwa lelaki tua itu mengatakan bahwa dia bukan manusia. Akan ada keajaiban bakat yang akan terjadi, misalnya, kuil putra ini juga telah disebutkan, jadi yang paling menyedihkan adalah dia ingin mencari saya untuk belajar darinya. Tetapi orang yang baru saja keluar dari kuil melihat seorang wanita sudah berdiri. Di luar kehidupan mereka yang dulu sekali, di rumah keponakannya ada juga benda-benda yang telah menangkap banyak harta berharga sejak penjajah kembali dari kota. Benda-benda kuno, dia tertarik pada cerita kakeknya, begitu dia menemukan bahwa, di rumah kakeknya ada interior yang penuh dengan hal-hal yang dia temukan dari resistor Eropa. Termasuk benda-benda yang aneh dapat berputar bersama dengan mayat. Nona Kim juga memiliki cangkang kura-kura dengan tulisan kuno yang didapat dari reruntuhan kuil. Dalam buku harian, harga sahamnya sangat mahal. Memberitahu bahwa misi kakek untuk memahami tulisan yang ada pada cangkang kura-kura, dengan cepat mereka mendatangkan seseorang yang berspesialisasi dalam mempelajari teks-teks kuno. Setelah suatu periode penelitian dan profesor itu menemukan ada sesuatu yang hilang. Ternyata di punggung wanita itu ada tanda seperti mereka bertiga. Orang-orang itu baru saja datang dari banyak sumber. Di balik tanda aneh itu mereka mendapatkan beberapa jawaban. Ada juga tempat yang mengklaim bahwa ibunya adalah pewaris putra, yang sangat dekat dengan keluarga dari banyak generasi. Kemudian dikutuk oleh anak-anaknya. Kemudian saya dan raja di kota mereka sendiri juga terkena kutukan propaganda. Sehingga mereka memiliki bintik-bintik merah di punggung mereka seperti lingkaran itu. Ini adalah penyakit virus yang disebabkan oleh virus yang mengganggu penyerapan. Untuk waktu yang lama bisa menyebabkan darah menjadi kuning, mengurangi kemampuan pasien untuk menyerap nutrisi, pasien akan mati karena kekurangan gizi. Tetapi satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit ini adalah untuk menemukan patokan dari Eropa,
tidak sepenuhnya dalam legenda bahwa Istana Trancau ini segera binasa bersama dengan rumah sakit. Sejak itu tidak ada yang melihatnya. Saya mendengar bahwa seseorang telah menulis ulang jalan menuju mutiara di kulit kura-kura, tetapi kemudian cangkang kura-kura itu juga menghilang. Sejak itu, meskipun generasi selanjutnya menyebutnya benda yang berharga. Seperti yang saya tahu, Anda pikir itu sangat aneh. Mengapa saya tahu jawabannya? Jika demikian, jadi saya bertanya padanya, dan putra pelarang Tao sangat ingin memiliki hubungan, karena saya adalah keturunan Ban San, pengembara memanggilnya. Kematian nenek saya adalah karena direktur terakhir Ban San. Lalu dia mengeluarkan buku catatan kakeknya, dan memberitahu semua orang. Saya mendengar tentang cerita kakek saya, kemudian profesor saya melihat cangkang kura-kura, dan terus membiarkan mereka mendengar cerita tentang hati Kuok Tintu. Ini adalah cangkang kura-kura yang hilang, yang menggunakan satu sayap. Dengan tangannya sendiri sebagai ganti legenda itu di dinasti Tang, penguasa Feng Shui, pria Feng Shui murni, Lide, dan berangkat untuk menemukan jawaban Trancau. Dia menghabiskan setengah hidupnya dan akhirnya menemukan catatan Istana Trancau. Hati memiliki ketenangan seolah-olah dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti. Dia akhirnya tahu lokasi Istana Trancau. Tetapi Pong Kaye mengatakan bahwa itu bukan hal yang baik, jika klaster standar muncul di dunia lagi. Lalu dia menemukan orang buta itu lagi, Giok yang melihat alirannya, separuh lainnya akan mengetahui lokasi Asia secara langsung, separuh lainnya akan mengetahui lokasi resistor. Menurutnya, mengetahui tempat ini setelah kematian pasti semua orang ingin dikubur di kampung halamannya, jadi dia menegaskan kemudian. Sekali lagi dan jalan telah ditemukan di goa untuknya. Kutukan bintik merah di dahi sangat tidak terduga. Bintik merah di hidungnya sangat mengejutkannya dan menceritakan semuanya, bahkan, dia mengatakan bahwa kakeknya mendengar nama seorang kenalan. Dia ingin menyentuh kepala wanita itu, untuk memastikan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kakek itu melepas topinya, tetapi ketika saya melihatnya, saya menyadari bahwa inilah saatnya untuk akhirnya mengatakan identitas asli saya. Tran Mo Lu Li Duong dan Namaho kemudian mengingat cerita mereka dan mengembalikannya ke tempat yang hilang. Sekian cerita seru kali ini. Nantikan kisah seru dari kami selanjutnya.